Halo teman-teman semua dan Romo. Di sini kelompok kami ingin mengutarakan ataupun ingin membahas tentang proyek akhir kami, di mana proyek akhir kami memuat metode asosiasi data mining. Di sini kelompok kami terdiri dari beberapa orang. Saya sendiri Andreas Nathanael Sembiring dengan NIM akhir 112 dan teman saya. Saya Valencia Aurelia Trianto dengan NIM akhir 066. Perkenalkan, nama saya Maria Kurnia dengan NIM akhir 140. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang dari proyek kami ini adalah data transaksi pelanggan menyimpan pola pembelian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran. Namun, perusahaan belum mengetahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan. Akibatnya, peluang rekomendasi produk, promosi yang efektif, dan bundling belum dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya ini, bagaimana kita menemukan pola keterkaitan antar produk dalam data transaksi pelanggan menggunakan algoritma association rule, sehingga kita dapat membantu perusahaan menentukan strategi mana untuk pemasaran yang lebih efektif. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini adalah menerapkan algoritma association rule menggunakan a priori pada data transaksi untuk menemukan pola pembelian pelanggan berupa aturan asosiasi sehingga dapat dijadikan dasar dan strategi pemasaran, rekomendasi produk, dan juga cross-selling. Selanjutnya itu ada luaran penelitian. Jadi luaran yang dihasilkan berupa daftar, aturan asosiasi, ataupun kombinasi produk yang sering muncul dalam satu transaksi, beserta nilai, support, confidence, dan lift sebagai acuan rekomendasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian untuk konsumen, di mana nanti mendapat rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan belanja. Kemudian mendapatkan promo dan bundling yang relevan. Yang kedua ada manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan. Nanti di mana untuk ilmu pengetahuan itu yang pertama menjadi referensi penerapan data mining, association rule, menggunakan a priori. Selanjutnya menambah studi kasus untuk penambangan sistem rekomendasi. Yang ketiga ada manfaat penelitian untuk bisnis atau perusahaan, di mana nanti akan merancang strategi pemasaran berbasis data, yaitu ada cross-selling, upselling, dan bundling. Kemudian mengoptimalkan inventory dan stok berdasarkan pola belanja pelanggan. Selanjutnya meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Berikutnya ada metodologi bagaimana masalah ini diselesaikan. Nah, masalah ini diselesaikan dengan menerapkan algoritma association rule atau menggunakan a priori pada dataset transaksi untuk menemukan pola hubungan antara produk berdasarkan frekuensi kemunculan dalam satu transaksi. Oke, selanjutnya itu ada dataset. Jadi dataset berisi data transaksi, pelanggan, dengan atribut kategori produk. Data diproses dalam format market basket dan dikelompokkan berdasarkan transaksi ID. Sehingga satu transaksi dapat terdiri dari beberapa item yang dibeli secara bersamaan. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Untuk dataset kami sendiri, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama itu association rule mining menggunakan algoritma a priori. Kemudian yang kedua, parameter yang digunakan untuk nilai supportnya itu bernilai 0,005 dan nilai confidence-nya itu bernilai 0,2. Dan metode yang ketiga itu evaluasi menggunakan nilai support, confidence, dan lift. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu kita melakukan pre-processing datanya terlebih dahulu, kemudian konversi data ke format transaksi,
lalu penerapan algoritma a priori, dilanjutkan evaluasi aturan asosiasi, dan yang terakhir analisis hasil dan kesimpulan. Oke, selanjutnya itu ada tahap pre-processing. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada menghapus atribut yang tidak diperlukan. Setelah itu mengambil dan mengelompokkan item berdasarkan transaksi ID. Selanjutnya mengubah data menjadi format transaksi. Dan yang terakhir mengecek jumlah transaksi untuk memastikan data telah terbentuk dengan benar. Selanjutnya itu hasil dan analisis. Untuk totalnya itu ada 31 aturan asosiasi yang ditemukan. Banyak aturan memiliki confidence 100% dan lift tingginya hingga 12, sehingga sangat kuat untuk direkomendasikan. Untuk pola pembeliannya itu, konsumen menunjukkan keterkaitan untuk kategori tertentu. Selanjutnya untuk IDA atau karakteristik datanya tadi. Nah, produk yang paling banyak dibeli adalah clothing, aksesoris, dan juga footwear. Lalu pola distribusi pembelian tidak merata antara kategorinya. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan pelanggan membeli kategori produk tertentu secara bersamaan. Selanjutnya ada learning model ataupun rekap hasil dan analisisnya. Di sini ada 3. Yang pertama itu model a priori menghasilkan aturan dengan performa kuat, ditunjukkan oleh konfidensinya yang tinggi. Yang kedua itu leap-nya lebih besar dari 1. Ini menunjukkan hubungan antar produk tidak terjadi secara kebetulan. Dan yang terakhir itu hasil layak digunakan untuk rekomendasi dan perencanaan pemasarannya. Selanjutnya diskusi. Model berhasil mengungkap pola pembelian yang jelas dan konsisten. Aturan dengan confidence tinggi menunjukkan bahwa keteladanan ini diprediksi. Namun, performa model masih dapat ditingkatkan dengan eksplorasi parameter atau algoritma lain. Berikutnya ada keterbatasannya. Nah, keterbatasan yang pertama, hanya menggunakan satu algoritma, yaitu a priori itu sendiri. Yang kedua, evaluasi hanya menggunakan support, confident, dan juga lift. Dan yang terakhir, ketergantungan pada kualitas dataset. Yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari proyek kami ini adalah algoritma a priori berhasil menemukan pola pembelian pelanggan dalam bentuk aturan asosiasi yang kuat. Hasil ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk strategi pemasaran berbasis data seperti rekomendasi produk, bundling, dan juga penataan inventory. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Selanjutnya kami akan menampilkan dari program R kami. Di sini kami memakai dari Google Colab, tapi dengan bahasa R itu sendiri. Yang pertama itu ada kami pertama menginstal dan load paket yang diperlukan. Itu ada install package, ada 3, rules, gflow, dan ada Flirir. Library-nya juga ada 3. Selanjutnya ada load dataset dan tampilkan beberapa baris pertama. Di sini untuk menampilkan 9 ataupun 6 dari dataset yang kami gunakan. Ada jenis kelaminnya kayak male, ada jenis itemnya, dan juga ada beberapa macam dan size-nya juga. Selanjutnya kita masuk ke IDA-nya. Yang pertama itu kita melakukan distribusi kategori, di mana untuk hasil distribusi kategorinya itu kami mendapatkan untuk yang terbanyak itu untuk clothing-nya itu ada di 1737, kemudian aksesoris itu ada di 1240, footwear-nya itu 599, dan outerwear-nya itu 324. Kemudian ada distribusi item. Bisa kita lihat untuk distribusi itemnya hasilnya seperti ini. Jadi di display item ini dia ada 18 item yang akan dibeli pelanggan. Jadi di sini akan terlihat
apa saja grafik-grafiknya yang dibeli pelanggan. Seperti itu, next agak ke bawah, ada contohnya ada belt, terus itu kan jenis-jenis item yang bisa dibeli. Nah, jadi itu beberapa item yang dibeli pelanggannya, jadi itu ada grafiknya kayak gitu. Berikutnya ada distribusi gendernya. Nah, digeser. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi pembeli yang paling banyak itu yaitu dari grafiknya bisa kita lihat yaitu male, yaitu laki-laki. Selanjutnya kita ada persiapan data untuk analisis asosiasinya. Di sini kita tampilkan info transaksi. Jadi yang biasa dibeli itemnya itu ada 3, yaitu boots, sweater, dan juga jeans. Selanjutnya digeser. Nah, di sini kita akan menjalankan a priori dengan parameternya. Lalu kita akan mengkonversi data ke graph agar bisa ditampilkan di kolomnya. Geser. Nah, di sini kita menemukan jumlah aturan yang ditemukan yaitu ada 39. Nah, hasilnya ini akan ditampilkan, disimpan di asosiasi hasil terbaik dari datasetnya ini. Kemudian kita akan melakukan evaluasi rule asosiasi yaitu support, confidence, dan lift. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Di sini kita akan menilai rule, geser dulu. Nah, di sini kita akan menilai role mana yang paling kuat, paling sering muncul, dan juga yang paling berguna. Nah, geser. Kemana ke bawah? Hasilnya akan tertampil seperti yang teman saya tampilkan ini. Oke, jadi dari kesimpulan proyek kami ini, jadi algoritma yang kami pakai itu kan algoritma a priori. Jadi dari kami menggunakan algoritma tersebut, ini menunjukkan adanya beberapa aturan pembelian yang menggambarkan pola bahwa jika pelanggan membeli satu produk, maka ada kemungkinan besar pelanggan juga akan membeli produk lain. Aturan terbaik dipilih berdasarkan nilai support, confidence, dan lift. Karena ketiga tersebut adalah rule dari algoritma yang kami pilih. Dari hasil tersebut terlihat bahwa terdapat aturan dengan confidence tinggi dan lift juga lebih dari satu. Yang berarti hubungan antar produk nyata dan relevan dalam transaksi. Dan juga hasil ini dianggap baik karena yang pertama itu aturan asosiasi yang kami buat itu sudah muncul memiliki confidence yang tinggi sehingga pola pembeliannya dapat dipercaya. Yang kedua itu nilai rule lift-nya itu lebih dari satu. Ini menunjukkan hubungan antar produk tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memang memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, begitu juga jumlah aturan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ini menandakan bahwa parameter model support dan confidence yang kami buat sudah tepat dalam menangkap pola penting. Nah, jadi dengan kata lain, hasilnya baik karena nilai metriknya sudah kuat dan pola yang ditemukan relevan serta dapat diinterpretasikan secara logis. Mungkin ini ada distribusi nilai lift-nya agak ke atas. Nah, di sini tertampil plot support antara confidence dan support-nya. Di sini juga tertampil beberapa distribusi float lift-nya dan juga confidence-nya. Oke, mungkin sekian dari presentasi proyek kami. Semoga teman-teman dan Romo bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.